Pemirsa, belusukan jadi gaya Presiden Joko Widodo memutar roda pemerintahan, baik semasa di Surakarta saat memimpin ibu kota hingga sebagai pucuk pimpinan di Indonesia. Jokowi gemar turun langsung ke tengah warga. Tentu butuh stamina untuk berkeliling Nusantara dan juga harus bersahaja untuk mau berbaur dengan rakyat jelata. Bagi calon pemimpin negeri, beranikah mengikuti jejak Jokowi? Belusukan ke berbagai sudut Nusantara bagi Jokowi adalah sudah menjadi tugasnya. Tujuannya untuk memastikan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali 514 kabupaten kota yang semua ada di pulau seperti Nusa Barat, Nias, Simole, Hawaii, dan juga yang ada di Bangka Belitung di sebelah timur juga kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya. Semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah untuk memastikan yang tadi saya tanyakan seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi. Di kota Hyderabad, India, seorang anak bernama Bharat Ram sangat dekat dengan ibunya. Ram dididik dengan baik, seperti tidak boleh melanggar janji. Seorang pria harus hidup dengan berpegang teguh pada janjinya. Ayah Bharat, Raghava Rao, seorang politisi baik hati. Dia sibuk mengurus partai Napodayam yang baru didirikan bersama temannya. Sehingga Raghava sering mengorbankan waktu bersama keluarga. Kematian sang ibu sangat berdampak pada Bharat. Ayahnya juga terpukul dan ingin selalu menjaga Bharat. Sahabat Raghava, Farada Rajulu, menyarankan agar Raghava menikah lagi. Ibu tiri Bharat tidak sesuai harapan. Dia hanya cinta kepada Raghava saja. Hal itu membuat Bharat lebih sering berada di rumah temannya, Subhas. Ketika orang tua Subhas pindah kerja ke London, Bharat ikut pergi. Dia melanjutkan pendidikan di sana. Setelah sekian tahun, Bharat Ram menyelesaikan pendidikannya di Universitas Oxford. Hola, bienvenido. Kabar buruk datang. Ayahnya, Raghava Rao, sudah meninggal dunia karena stroke. Bharat langsung terbang ke India. Rumah Bharat sangat besar karena ayahnya adalah CM atau Ketua Menteri Andhra Pradesh. Raghava Rao baru meninggal. Media sudah ribut tentang siapakah sosok CM baru berikutnya. Padahal keluarga Raghava masih berduka. Anak bungsunya Sida tidak mau bicara setelah kematian sang ayah. Pagi harinya, Bharat keluar mengendarai mobil sendiri. Bharat kaget melihat masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Banyak orang nyebrang sembarangan, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Fenomena buruk itu sangat mengusik Bharat yang terbiasa taat aturan di luar negeri. Beberapa menteri dan MLA dari partai Napodayam mulai berebutan. Setelah melalui pertimbangan mendalam, Farada meminta Bharat yang harus menjadi CM. Bharat tentu saja menolak. Farada mengingatkan jika Bharat bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Partai akan tetap solid jika Bharat sendiri yang menggantikan ayahnya. Sejak awal partai ini didirikan, CM adalah ayahmu. Saya bertanggung jawab untuk mengontrol partai. Saya akan bimbing kamu. Ini adalah mimpi ayahmu untuk melayani negara dan masyarakat. Kamu harus melanjutkan mimpi itu, ucap Farada. Akhirnya Bharat mau menerima jabatan CM. Pelantikan dilangsungkan. Bharat disumpah untuk bekerja secara totalitas demi kesejahteraan rakyat. దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Hari pertama bekerja sebagai CM, perjalanan Bharat ke kantor membuat jalan raya lengang. Sekretaris pribadinya, Bhaskar, menjelaskan jika jalanan memang diblokir. Bharat mulai berkenalan dengan para pejabat di kantor sekretariat negara. Bharat butuh bimbingan dalam bekerja, karena dia tidak tahu apa-apa tentang negara dan rakyat. Tapi percayalah, saya orang yang sangat cepat dalam belajar, ujarnya. నేను చాలా త్వరగా నేర్చుకుంటాను. Masalah pertama yang ingin diselesaikan yaitu carut-marutnya lalu lintas. Hari itu juga, semua pejabat terkait dipanggil. Untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, Bharat memutuskan kenaikan denda sampai 20 kali lipat. Dengan begitu, masyarakat takut melakukan pelanggaran lagi. Aturan baru langsung ditegakkan. Masyarakat dibuat kaget dengan nominal denda yang sangat besar. Kebijakan itu banyak diprotes masyarakat, meski ada sebagian orang yang memberikan dukungan. Di hari berikutnya, Bharat melihat seorang gadis cantik dalam perjalanan ke kantor. Gadis itu bernama Fasumati. Telepon Fasumati berdering. Teman Fasumati, Farsha, yang mengangkat telepon itu. Farsha dibuat jengkel ketika penelpon mengaku sebagai CM Bharat. Fasumati diajak ngopi besok pagi agar mereka bisa saling mengenal. Ketemuan anak muda ala CM itu terlihat begitu istimewa dan mengesankan. Bharat tidak malu-malu memuji sosok Fasumati. Pertemuan perdana itu tidak bisa lama-lama, karena Bharat harus menghadiri sidang dewan. Bharat bergegas ke gedung sidang parlemen.
Pimpinan partai oposisi Sri Patirao langsung menyerang kebijakan yang telah dikeluarkan CM Barat. Kebijakan meningkatkan nilai denda pelanggar lalu lintas dianggap sangat membebani rakyat. Pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi penghisap darah rakyat. Bagaimana tidak, melanggar lampu merah dendanya Rp10.000 atau sekitar 1,8 juta rupiah. Belum lagi pelanggaran lainnya yang mencapai Rp25.000. Padahal masyarakat terpaksa melanggar karena dikejar waktu untuk bekerja. Pemerintah justru ingin merampok gaji sebulan mereka. Thank you, Madam Speaker. Barat memberikan jawaban dengan sangat tegas. Apabila masyarakat tidak ingin terkena denda, maka jangan lagi melakukan pelanggaran. వాళ్ళ జీతంతో వాళ్ళు హ్యాపీగా బతికేచ్చు. ఒక్క రూపాయి కట్టాల్సిన పని లేదు. దీన్ని కొట్టచ్చు. Aturan keras diberlakukan demi menjaga nyawa masyarakat itu sendiri, karena jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan banyak orang akan meninggal kecelakaan. Barat hanya ingin masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Kehidupan di luar negeri bisa indah karena pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab. Tapi di sini masyarakat tidak teratur, berbuat sesukanya tanpa rasa takut. Kondisi ini sangat menyedihkan. Barat benar-benar membawa pemerintahan era baru. Selanjutnya, Barat mengadakan rapat kabinet pertama. Masalah pendidikan disorot karena telah dijadikan ladang bisnis. Kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri terjadi semakin parah. Menteri Pendidikan Brahman beralasan sekolah dan kampus swasta lebih diminati masyarakat karena kualitasnya. Sedangkan sekolah negeri kondisinya banyak tidak memenuhi standar. Barat berpikir sangat mudah mengatasi masalah itu. Pemerintah tinggal meningkatkan kualitas sekolah negeri. Itu adalah tugas Menteri Pendidikan. Satu hal lagi yang menjadi atensi Barat, banyak sekolah swasta menerapkan biaya mahal di atas standar. Ternyata, salah satunya sekolah swasta milik Menteri Pendidikan. Keberadaan Barat membawa masalah. Barat mulai memahami watak para politisi dan pejabat. Di otak mereka sama sekali tidak pernah memikirkan nasib rakyat. Janji bekerja untuk rakyat hanya gombal. Barat tetap fokus bekerja meski di sekelilingnya para bandit. Beberapa pemuda dari wilayah Raya Lasima datang menghadap. Mereka mengeluhkan kehidupan masyarakat yang masih dalam penderitaan. Masyarakat memiliki wakil rakyat bernama Damu dari partai yang sama dengan Barat. Tapi MLA Damu tidak pernah peduli dengan masalah masyarakat. Menjadikan Barat sebagai CM adalah kesalahan besar. Barat melakukan belusukan ke banyak desa di seluruh Andhra Pradesh. Belusukan itu sering membuat MLA dan pejabat setempat panik. Barat mendengar langsung keluh kesah rakyatnya. Tidak jarang Barat memecat pejabat dan petugas yang ditemukan tidak becus bekerja. Sektor pendidikan, pertanian, UMKM, dan lain sebagainya menjadi perhatian Barat. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat. Barat menyampaikan hasil kunjungannya ke desa-desa di hadapan seluruh wakil rakyat, bahwa setiap desa memiliki masalah dan kebutuhan berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan secara serentak. Oleh karena itu, solusi terbaik yang harus diambil adalah menganggarkan dana desa. Dengan begitu, masyarakat bisa dengan mudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Barat telah melakukan kajian dan analisis anggaran. Setiap desa bisa diberikan anggaran sebesar 5 crore atau sekitar 9,4 miliar rupiah per tahun. Terdapat 23.000 desa di Andhra Pradesh. Itu tidak akan menghabiskan setengah dari keuangan negara. Para wakil rakyat dari partai penguasa maupun oposisi menolak keras rencana Barat. Mereka memilih untuk walk out. Barat tidak peduli, dia selaku CM akan tetap merealisasikan dana desa itu. Keputusan CM Barat mendapat dukungan besar dari masyarakat. Namun, para politisi dan pejabat mulai memikirkan cara untuk menggulingkan Barat. Farada Rajulu kini mau menjadi CM. Farada mulai mencari kesalahan Barat. Namun, karena Barat tidak memiliki celah dalam hal kinerja, asmara Barat dengan Pasumati bisa dijadikan isu besar. Barat sendiri tidak menyangka hubungannya dengan Pasumati menjadi konsumsi publik. Parahnya, media selalu menampilkan komentar-komentar negatif sepanjang hari. Barat yang sebelumnya dipuja, dalam sekejap dibuat terhina sehina-hinanya. Desakan agar Barat mengundurkan diri pun mencuat. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab, Barat memilih mengundurkan diri dari jabatan CM. Karena sejak awal, dia memang tidak pernah berambisi menduduki jabatan itu. Posisi Barat digantikan oleh Farada Rajulu. Farada berdalih mau menjadi CM demi kepentingan rakyat dan desakan partai. Barat sangat kecewa dengan media. I'm not done yet. Saya menyukai Pasumati sejak pandangan pertama. Saya ingin menjaganya. Tapi saya tidak bisa. Itu karena kalian, teriak Barat marah kepada semua wartawan. అలా చూసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ ఐ కుడెంట్ మీ వల్ల. Dituturkan Barat, Pasumati tetap memanggil dirinya dengan sebutan Pak. Itu karena Pasumati sangat menghormati posisi Barat sebagai CM. Tapi media berbicara yang tidak demi bisnis. Kepada seluruh rakyat, Barat berpesan agar tidak lagi mengurus masalah pribadinya. Barat juga tidak ingin memimpin masyarakat yang tidak mau mengubah hidupnya untuk lebih baik. Kalian jalani saja hidup yang menyedihkan ini. Biarlah kalian dipimpin oleh orang lain, tutup Barat. ఇలాగే చేస్తూ ప్రతిక్షణం బతకండి. Masyarakat yang menyaksikan Barat di televisi tergerak hatinya. Mereka menginginkan Barat untuk menjadi CM lagi. Semua MLA didatangi dan dipaksa mewujudkan itu. Jika tidak, MLA akan diusir dari tempat tinggalnya.
Semua MLA menggelar pertemuan darurat dengan CM Parada Rajulu. Mereka menyarankan agar Parada mengundurkan diri. Rakyat hanya akan bisa tenang jika Barat menjadi CM lagi. Jabatan CM kembali diduduki oleh Barat. Tidak butuh waktu lama, semua politisi dan pejabat korup ditangkap.